Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Joanna Ais Kristanti Pantau dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan anggota saya yang lainnya akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Sebelum memulai sesi pembahasan, pertama-tama saya akan memperkenalkan para anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu Anissa Kumalasari yang akan membahas tentang konsep dasar demokrasi, demokrasi sebagai bentuk pemerintah, demokrasi sebagai sistem politik, dan juga demokrasi sebagai sikap hidup. Kemudian, ada Desi Sumiati yang akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi, indikator demokrasi, perkembangan politik pada masa setelah reformasi, penghapusan dui fungsi ABRI, dan juga pemilu. Lalu ada saya sendiri yang akan membahas tentang analisis penerapan demokrasi di Indonesia setelah reformasi, bagian lahirnya gerakan reformasi, dan juga perkembangan kehidupan masyarakat setelah reformasi. Setelah itu, terdapat Nurul Fajriyah yang akan membahas tentang perjalanan demokrasi di Indonesia pada bagian demokrasi pendiri negara. Dan juga yang terakhir, Pradipta Banu Permata Putra yang pada kesempatan ini akan membahas tentang praktik demokrasi di Indonesia dan perkembangan ekonomi setelah reformasi. Baiklah, mari kita mulai saja sesi pembahasan kita kali ini. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa government of the people, by the people, and for the people. Dari banyak literatur, demokrasi berasal dari Athena 500 sebelum Masehi yang diprakarsai oleh Cleisthenes yang melakukan beberapa perubahan pemerintah negara kota Athena dengan cara membagi para warga Yunani ke dalam beberapa suku. Sedangkan di Eropa, demokrasi berkembang dengan konsep nation state pada abad ke-17 yang disemai oleh beberapa pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau mengkategorikan demokrasi menjadi tiga. Yang pertama ada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yang kedua demokrasi sebagai sistem politik, yang ketiga demokrasi sebagai sikap hidup. Jadi yang pertama ini yaitu ada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Nah, ada dua nih, ada dari Plato sama Aristoteles. Kalau menurut Plato ada tiga bentuk pemerintahan yang good. Itu ada monarki, aristokrasi, sama demokrasi. Nah, monarki itu apa sih? Monarki bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintahan tertinggi dan operasinya untuk kepentingan mayoritas rakyat. Kalau aristokrasi itu suatu bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh sekelompok orang, dipimpin dan digunakan untuk kepentingan banyak orang. Nah, kalau demokrasi itu salah satu bentuk pemerintahan dikuasai oleh rakyat dan melayani kesejahteraan rakyat. Nah, ada perbedaannya sama Aristoteles. Kalau menurut Aristoteles, demokrasi itu malah buruk gitu. Yang bagus tuh politik. Dia sama juga kalau yang lainnya tuh monarki sama aristokrasi. Nah, teori Aristoteles ini udah banyak diadopsi sama para sarjana termasuk Polybus di masa lalu. Nah, kata Polybus ini bentuk ideal pemerintahan bukanlah politeisme, melainkan bentuk demokrasi. Jadi itu Polybus ini lebih sejalan sama pandangan Plato gitu. Nah, kalau di Polybus itu ada namanya ajaran yang disebut lingkaran Polybius. Nah, ia mengatakan bahwa bentuk pemerintahan akan mengalami siklus dari baik ke buruk menjadi baik dan seterusnya. Nah, makanya teori Polybius itu telah mengubah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi sesuatu yang ideal atau baik dan ideal dalam menyelenggarakan negara sesuai dengan kehendak rakyat. Dengan demikian, teori Polybius itu mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang baik menjadi sesuatu ideal dan baik dan diinginkan dalam penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kehendak rakyat. Yang kedua, itu ada demokrasi sebagai sistem politik. Machiavelli mengatakan bahwa negara merupakan hal yang pokok atau genus, sedang spesiesnya adalah republik dan monarki. Menurutnya, jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai sistem politik. Samuel Huntington menyatakan bahwa sistem politik itu ada dua, yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi.
Ramlan Surbakti juga membedakan sistem politik terdiri atas sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter, dan sistem politik demokrasi. Selain tiga jenis tersebut, dinyatakan pula adanya sistem politik negara berkembang. Jadi kalau menurut Arif Budiman itu ada dua kutub variasi sistem politik, yaitu ada sistem politik yang otoriter sama sistem politik yang demokrasi. Ukuran yang membedakan adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam bernegara. Soekarno mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi yang pertama, A. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. B. Pemerintahan konstitusional, pemerintahan berdasarkan hukum, pemerintahan mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, pemilihan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu, manajemen terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, mekanisme politik yang berubah, kebijakan pemerintahan dibuat oleh Badan Perwakilan Politik, penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system, penyelesaian secara damai, jaminan kebebasan individu, konstitusi atau undang-undang yang demokratis, yang terakhir ada prinsip persetujuan. Kalau prinsip-prinsip ini bisa disebut dengan prinsip non-demokrasi. Itu ada pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, pemerintahan tidak berdasar konstitusional, rule of power atau prinsip negara kekuasaan, pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah tetapi melalui dekret, pemilihan umum yang tidak demokratis, terdapat satu partai politik, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara, tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu. Yang terakhir ada prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Yang ketiga ada demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi diperlukan tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara. Demokrasi tidak datang dengan sendirinya, ia membutuhkan perangkat pendukungnya, budaya yang kondusif sebagai mindset, dan setting sosial sebagai demokrasi sebagai pandangan hidup. Muhammad Hatta menyebutkan bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya, yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Ada 8 nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo. Jadi nilai demokrasi ini dibutuhkan untuk menjadi landasan atau pedoman berperilaku dalam negara demokrasi. Yang pertama ada pengakuan penghormatan atas kebebasan, ada kemajuan ilmu pengetahuan, ada penegakan keadilan. Nah, penegakan keadilan ini sering dianggap sebagai inti moralitas politik dan mempertahankan demokrasi. Atas dasar ini tentu demokrasi berbunyi adalah sistem terbaik untuk menegakkan keadilan. Yang keempat ada pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman. Demokrasi mengakui bahwa keanekaragaman itu ada dan menganggap sah kalau terdapat pendapat atas kepentingan yang berlain-lainan. Yang kelima, penggunaan paksa sesedikit mungkin. Yang keenam, pergantian penguasaan secara teratur, yaitu mencari pengganti yang sah dari penguasa yang sedang berkuasa secara damai. Yang ketujuh, penjaminan perubahan secara damai dan masyarakat dinamis. Metode politik demokrasi seperti fleksibilitas, kepekaan terhadap pendapat umum, pengaruh kepemimpinan, keterbukaan dalam pendapat-pendapat yang berbeda. Semua hal ini dapat menjamin penyesuaian diri secara politis terdapat pendapat-pendapat yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. Salah satu tokoh yang bernama Mas Wadi Rauf mengemukakan pendapatnya bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama, yaitu kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat.
Yang pertama, kebebasan atau persamaan merupakan fondasi yang penting dalam demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya, sekaligus memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan. Persamaan merupakan sarana yang sangat penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan adanya prinsip persamaan, setiap orang itu dianggap sama tanpa membeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang itu memiliki hak dan derajat yang sama sehingga harus diberlakukan sama pula dalam suatu pemerintahan. Yang kedua yaitu prinsip kedaulatan rakyat. Konsep dari kedaulatan rakyat pada hakikatnya adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme ini akan mencapai dua hal. Yang pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan yang kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas pemerintahan. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan rakyat adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan ini dilakukan karena demokrasi itu tidak mempercayai adanya kebaikan hati dari penguasa. Berapapun niat baik dari penguasa, jika mereka memunafikkan kontrol atau kendali rakyat, maka akan ada dua hal kemungkinan buruk. Yang pertama, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, dan yang kedua, yang lebih buruk lagi, yaitu kebijakan itu dikorup dan hanya untuk melayani kepentingan penguasa sendiri. Di dalam demokrasi terdapat 4 prinsip. Yang pertama, prinsip partisipasi. Yang kedua, prinsip inklusivitas atau keterlibatan. Yang ketiga, prinsip representasi atau perwakilan. Dan yang keempat, prinsip transparansi. Yang pertama, prinsip partisipasi. Demokrasi pada dasarnya itu melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan perannya secara aktif dan menentukan dalam proses politik. Partisipasi itu merupakan elemen yang sangat penting dalam pemberdayaan. Partisipasi itu bukan hanya berupa mencoblos dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang sering kita lakukan. Partisipasi itu menjamin keterlibatan dalam proses kebijakan, baik dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, partai politik, maupun dari jalur lain. Tetapi, semua itu harus didasarkan pada asumsi bahwa hak-hak untuk berpartisipasi itu memang sudah eksis dan masyarakat memiliki kapasitas dan sumber daya yang layak untuk berpartisipasi, dan pemerintah itu telah menyediakan jalur dan institusi politik di mana semua itu masyarakat bisa berpartisipasi. Yang kedua, prinsip inklusivitas atau keterlibatan. Setiap individu itu dipandang setara secara politik. Dengan kata lain, setiap individu itu diperlakukan sebagai warga negara terlepas dari perbedaan latar ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun dari identitas lainnya. Demokrasi itu mendorong pluralitas dan keberagaman, juga mengelola keberagaman tersebut tanpa kekerasan. Demokrasi tidak bisa eksis jika perolehan hak-hak dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi itu harus mengawal sektor masyarakat yang termarginalisasi melalui pelaksanaan kebijakan afirmatif untuk bisa mencapai kesamaan status dan pemberdayaan. Kebijakan yang disahkan ini harus bebas dari prasangka. Yang ketiga, ada prinsip representasi atau perwakilan. Dengan mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung itu dalam setiap proses pemerintahan tidak bisa dilakukan secara absolut, mengingat keterbatasan waktu dan ruang. Jalur yang paling rasional adalah dengan menyediakan perangkat untuk representasi atau perwakilan. Mereka yang diberikan mandat untuk menjalankan aspirasinya harus mampu mewakili konstituensi mereka. Institusi harus pula mencerminkan komposisi sosial dari para pemilih, baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas. Terlebih lagi, mereka harus mewakili arus utama dari opini publik. Dan yang terakhir, prinsip transparansi. Karena demokrasi itu berarti bahwa institusi publik ini mendapatkan otoritas mereka dari masyarakat, maka harus ada perangkat yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengawal institusi publik tersebut. Masyarakat atau kelompok yang ditunjuk oleh masyarakat harus
diberikan kesempatan untuk mempertanyakan kinerja dan kerja institusi publik tersebut. Terlebih lagi, segala informasi mengenai proses kerja dan kinerja mereka itu harus dijangkau oleh publik dan media massa. Indikator Demokrasi Indonesia. Kerangka kerja penilaian demokrasi diantaranya dirumuskan apa yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Betham dalam menciptakan indikator demokrasi. Betham menerjemahkan kedaulatan rakyat secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer dan faktor kesetaraan politik. Kontrol populer mewujudkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakuan terhadap masyarakat harus didasari pada keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang setara. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan. Pilihan tersebut dapat mempengaruhi keputusan kolektif dan semua kepentingan yang mendasari pilihan tersebut harus diperhatikan. Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, kerangka hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin, termasuk di dalamnya ialah akses pada keadilan dan supremasi hukum, juga kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, serta hak-hak dasar yang mengizinkan masyarakat untuk memperoleh dan menjalankan hak-haknya secara efektif. Di dalam komponen pertama ini terdapat 2 tema, yaitu yang pertama, kewarganegaraan yang setara, dan yang kedua, hak-hak sipil dan politik. Komponen yang kedua, yaitu institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Tercakup di dalamnya yaitu pemilu yang bebas dan adil, yang menyediakan fitur agar pilihan serta kontrol populer atas pemerintah dapat dilaksanakan. Termasuk juga ialah prosedur-prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik atau yang dipilih maupun tidak dipilih melalui pemilu. Komponen yang kedua ini terdapat 6 tema. Yang pertama, pemilu yang bebas dan adil. Yang kedua, partai politik yang demokratis. Yang ketiga, hubungan sipil dan militer. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Yang kelima, supremasi hukum. Dan yang keenam, desentralisasi. Komponen yang ketiga yaitu masyarakat yang demokratis atau sipil. Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses konsultatif dan forum-forum lain yang bebas dan pluralistik. Kebebasan dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi populer dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif. Komponen yang ketiga ini mencakup 2 tema, yaitu yang pertama media yang independen dan bebas, dan yang kedua partisipasi populer. Setiap 10 tema tersebut berisikan seperangkat indikator penilaian yang dikategorikan berdasarkan 3 ukuran. Yang pertama yaitu ukuran sah, ukuran institusional, dan ukuran kinerja. Ukuran sah untuk mengidentifikasi kehadiran payung hukum yang memberikan kepastian hukum untuk tema terkait. Yang kedua, ukuran institusional, menggali terselip atau tidaknya fitur institusi dan mekanisme yang mampu memberikan jaminan implementasi fitur hukum. Ukuran kinerja, dan yang terakhir ukuran kinerja. Ukuran kinerja mengkolaborasi sejauh mana kinerja elemen-elemen dalam 2 ukuran sebelumnya telah berhasil membawa pengaruh aktual terhadap kemajuan proses demokrasi berdasarkan konteks tema terkait. Indikator-indikator dalam setiap ukuran tersebut diharapkan dapat menjadi semacam petunjuk praktis dalam proses penilaian demokrasi di Indonesia. Oke, selanjutnya perjalanan demokrasi Indonesia. Perlu kita pahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan yang berarti dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat juga jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
Masyarakat juga mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintah yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya, serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu. Namun, dalam realita, harapan-harapan tersebut belum terwujud secara optimal. Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan pun nyaris seperti masa Orde Baru. Sementara, sirkulasi elit nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku mendasar. Cara terbaik agar tidak terjebak dalam persoalan yang tidak kunjung usai ini adalah dengan mempelajari kembali pesan-pesan penting pendiri negara dan konstitusi untuk diproyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi. Selanjutnya, ide demokrasi pendiri negara. Apakah ide atau gagasan demokrasi ada pada benak para pendiri negara saat membicarakan dasar-dasar bernegara di sidang BPUPKI tahun 1945? Ya, para pendiri negara kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para pendiri negara bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan atau kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi, cita-cita atau ide demokrasi itu ada pada para The Founding Fathers bangsa. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi, meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan derivasi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka secara normatif, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumberkan nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Kalau secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Sedangkan secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut ke praktik demokrasi Indonesia. Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu pertama, masa Republik Indonesia 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, dan karena itu ya dinamakan demokrasi parlementer. Kemudian masa kedua Republik Indonesia tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional, yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Kemudian, masa ketiga Republik Indonesia tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Masa keempat Republik Indonesia 1998 sampai tahun sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia
sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia sebelumnya. Nah, menurut Afan Ghaffar, pembagi alur demokrasi di Indonesia itu terdiri atas periode masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, periode masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959, periode masa demokrasi terpimpin 1960 sampai 65, kemudian periode pemerintahan Orde Baru atau demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Nah, pada masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, implementasi demokrasi itu baru sebatas pada interaksi politik di parlementer dan persnya berfungsi sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi juga belum sepenuhnya terwujud gitu karena situasi dan kondisi yang gak memungkinkan. Nah, pada masa itu pemerintah tuh masih disibukkan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru aja diproklamirkan. Nah, di demokrasi parlementer 1950 sampai 59 itu merupakan masa kejayaan tuh demokrasi di Indonesia. Karena hampir semua elemen demokrasi itu bisa ditemukan tuh dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia yang ditandai itu dengan karakter utamanya pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen itu bisa memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kemudian akuntabilitas pemegang jabatan dan politisasi pada umumnya itu sangat tinggi. Kemudian kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang lah yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Nah, hal itu tuh dibuktikan dengan sistem banyak partai atau dikenal multi-partai system lah. Sehingga pada saat itu tuh ada sekitar 40 partai yang terbentuk ya. Lanjut, ada pemilu tahun 1955 juga tuh dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Dan yang terakhir tuh hak dasarnya tuh masyarakat umum itu terlindungi gitu. Nah, jadi masa demokrasi terpimpin 1960 sampai 65 tuh masa di mana demokrasi itu dipahami gitu dan dijalankan berdasar kepemimpinan besar revolusi. Dalam hal ini Presiden Soekarno ini sebagai pemimpin besarnya. Nah, belajar dari kegagalan demokrasi parlementer yang dianggap liberal nih, sehingga Presiden Soekarno tuh mengajukan tuh gagasan demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa. Adapun cirinya yang muncul pada masa itu antara lain mengaburnya sistem kepartaian tuh. Kemudian peranan DPR GR sebagai lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Basic human right sangat lemah, di mana Soekarno tuh dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang gak sesuai itu dengan kebijakannya maupun yang mempunyai keberanian untuk menentang Soekarno. Kemudian masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Nah, ini dibuktikan tuh dengan pemberantasan setiap hari abdi dari Masyumi dan setiap hari pedoman dari PSIN. Terus ada juga sentralisasi tuh kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, di demokrasi masa pemerintahan Presiden Soeharto nih, 1966 lanjut sampai 1998 tuh dikenal dengan demokrasi Pancasila. Namun, demikian pada masa itu tuh pelaksanaan demokrasi memberi tanda-tanda antara lain rotasi kekuasaan eksekutif gak pernah tuh terselip kecuali di tingkat daerah. Rekrutmen politik tertutup. Kemudian pemilu masih jauh tuh dari semangat demokrasi. Basic human right-nya sangat lemah. Nah, lanjut ke perkembangan akhir menunjukkan bahwa sesudah berakhirnya pemerintahan Soeharto atau bisa dikenal sebagai masa Orde Baru tuh Indonesia lanjut memasuki orde reformasi mulai dari 1998 sampai sekarang nih. Nah, gambaran mengenai pelaksanaan demokrasi di masa reformasi itu bisa kita ketahui lah dari naskah rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP mulai dari tahun 2005 sampai 2025. Nah, dalam naskah tersebut dinyatakan tuh tentang kondisi pembangunan demokrasi sebagai berikut nih. Pertama, perkembangan demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan pemilu tahun 2004 tuh udah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Adanya pemilihan langsung presiden serta wakil presiden. Nah,
pemilihan langsung anggota DPR, DPD, serta DPRD, dan pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal tuh yang berguna untuk lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya. Kemudian perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula tuh dengan terumuskannya format jalinan pusat daerah yang baru, yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Lanjut, pertumbuhan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus menimpa format baru hubungan sipil militer yang menunjukkan tinggi supremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia Polri terkait dengan kewenangan dalam melangsungkan sistem pertahanan serta keamanan. Lanjut, kemajuan demokrasi tampak pula tuh dengan telah berkembangnya kesadaran terhadap hak publik dalam kehidupan politik yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi publik lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan publik tentunya. Nah, kalau kita menyimak kembali dari butir pertama dari gambaran demokrasi Indonesia tuh, sebagaimana tertuang dalam RPJP 2005 sampai 2025 di atas tuh, proses demokrasi maupun demokratisasi kita sekarang tengah berada pada tahap ketiga, adalah tahap konsolidasi demokrasi, yang sebagaimana kita ketahui tahapan demokratisasi meliputi tahapan pertama itu pergantian dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokrasi. Kemudian tahapan kedua yaitu pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Dan kemudian tahap ketiga konsolidasi demokrasi. Kemudian tahapan yang keempat nih, penerapan demokrasi itu sebagai budaya politik bernegara. Seperti yang sudah kalian ketahui, tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan suatu hal buruk yang sangat berdampak terhadap suatu negara. Mengapa? Karena hal tersebut dapat memupuk tradisi yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, yang mengesampingkan kepentingan publik, dan juga menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah untuk menikmati pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Orde Baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang, diikuti dengan pidato Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan ini merupakan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Dan juga terdapat beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Yang pertama, ada KBHN tahun 1973 tentang pembinaan aparatur yang berwibawa dan bersih dalam pengelolaan negara. Kemudian ada GBHN tahun 1978 tentang kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka penertiban aparatur negara dari masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemerasan kekayaan dan keuangan negara, pungutan-pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat ada Kepres Nomor 52 tahun 1971 tentang pelaporan pajak para pejabat dan PNS. Yang kelima ada Inpres Nomor 9 tahun 1977 tentang operasi penertiban. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Perkembangan politik pada masa setelah reformasi. Yang pertama, sidang umum MPR, yang kedua, pemilu, dan yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Sidang umum MPR Maret 1998 memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1998 sampai 2003. Presiden Soeharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan 7. Kemarahan rakyat bertambah setelah pemerintah secara sepihak menaikkan harga BBM. Namun, keadaan itu tidak menghentikan Presiden Soeharto untuk mengunjungi negara Mesir. Presiden menganggap keadaan dalam negeri pasti dapat teratasi.
Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan, sembako, penghapusan KKN, dan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Pada tanggal 12 Mei 1998, tuntutan reformasi membawa korban tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti hingga tewas seketika saat melakukan demonstrasi. Kejadian ini dikenal sebagai peristiwa Semanggi. Pada tanggal 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa Semanggi. Melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Presiden Soeharto atas nama pemerintah mengatakan tidak mungkin memenuhi tuntutan para reformis di Indonesia. 13 sampai 14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar. Pada tanggal 15 Mei 1998, Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta. Suasana tegang segera meliputi Jakarta. Oleh karena itu, ABRI menyiagakan pasukan tempur dengan peralatannya di segenap penjuru kota. Pada tanggal 16 Mei 1998, Presiden Soeharto menerima kedatangan Harmoko, Ketua DPR dan MPR Republik Indonesia, yang menyampaikan aspirasi masyarakat untuk meminta mundur dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran untuk meminta Soeharto turun dari jabatan Presiden Republik Indonesia terjadi di gedung DPR dan DPR Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung DPR dan MPR. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR dan DPR mengeluarkan pernyataan berisi anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada tanggal 19 Mei 1998 juga, beberapa ulama besar, budayawan, dan tokoh cendekiawan seperti Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, MH Ainun Najib dari budayawan, Nurholis Majid dari Direktur Universitas Paramadina, Ali Yafi dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, Profesor Malik Fajar dari Muhammadiyah, Profesor Yujril Ihza Mahendra dari Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia, Kiai Haji Khalil Bardowi dari Muslimin Indonesia, Sumarsono dari Muhammadiyah, Ahmad Bagja dari Nahdlatul Ulama, dan Makruf Amin dari Nahdlatul Ulama bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara. Pertemuan itu membahas tentang reformasi dan kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto sendiri. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1998 juga, permintaan Presiden Soeharto tersebut ditolak oleh 9 tokoh tersebut. Di luar gedung istana, pasukan ABRI dari berbagai angkatan siap siaga sehingga suasana menjadi tegang. Semangat reformasi ternyata tidak mereda dengan terbuktinya dari masih banyaknya mahasiswa yang bertahan di gedung DPR dan MPR di Senayan. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10 di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia pada waktu itu juga. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung. Penghapusan duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil, sehingga ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Oleh sebab itu, penghapusan duifungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi 1998 ditanggapi pemerintah dengan langkah-langkah. Yang pertama,
jumlah anggota ABRI yang duduk di DPR dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang kedua, Kepolisian Republik Indonesia memisahkan diri dari ABRI pada 5 Mei 1999. Yang ketiga, istilah ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Dui fungsi ABRI pada era Soeharto, namun setelah Soeharto lengser, situasi politik itu berubah. Peran TNI dalam politik Indonesia mulai dipertanyakan dan digugat melalui Reformasi 1998. Saat reformasi bergulir, salah satu tuntutan keras yang disuarakan kelompok pro-demokrasi adalah pencabutan dui fungsi ABRI. Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden membuat tuntutan itu cepat dikabulkan lewat sejumlah keputusan. Dalam masa jabatannya yang sangat pendek, pada periode 1999 sampai 2001, pemerintahan Gus Dur melakukan sejumlah reformasi TNI. Polri dipisahkan dari TNI. Doktrin dui fungsi ABRI dicabut yang implementasinya melepaskan peran sosial politik TNI. Militer aktif tidak lagi melibatkan diri dalam politik partisan untuk mendukung golongan karya. Fraksi TNI Polri juga dihilangkan dari parlemen. Militer aktif tidak lagi menempati jabatan sipil. Semangat itu awalnya ditunjukkan melalui sebuah seminar Angkatan Darat yang diadakan pada 22 sampai 24 September 1998. Ini adalah saat di mana Sekolah Staf dan Komando TNI di Bandung menyelenggarakan suatu seminar dengan mengangkat tema Peran ABRI di Abad 21. Tujuan dari seminar ini adalah untuk dilakukannya redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran ABRI dalam kehidupan bangsa. Seminar ini menghasilkan pemikiran yang dimaksud sebagai pegangan guna melakukan reformasi dalam tubuh TNI. Dengan paradigma baru yang dihasilkan dari seminar tersebut, kalangan pimpinan TNI menjadi memiliki determinasi agar TNI kembali menjadi tentara yang profesional sebagai lembaga pertahanan negara yang tangguh dan kuat. Untuk itu, maka Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jenderal Wiranto yang dibantu oleh Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, dan pimpinan TNI lainnya merasa perlu untuk dimulai. Pemilu yang telah diselenggarakan pada pasca reformasi adalah sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2004, dan tahun 2009. Dalam rangka mengatur jalannya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, maka diberlakukanlah undang-undang yang mengatur mekanisme pemilu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu pada tahun 1999. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu tahun 2004. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 2009. Dari ketiga undang-undang tersebut, ternyata terjadi perubahan yang cukup signifikan meliputi pelaksanaan pemilu, peserta pemilu, penyelenggaraan pemilu, daerah pemilu, pendaftar pemilih, pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD, kampanye, pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan hasil. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, penggantian calon terpilih, pengawasan hingga saksi pidana. Salah satunya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, penyelenggaraan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang pembentukan serta keanggotaannya berbeda dengan KPU pada pemilu 1999 yang terdiri dari unsur partai politik, peserta pemilu, dan pemerintah. KPU menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah tokoh-tokoh independen. Di tingkat daerah terdapat KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaan pemilu, KPU kabupaten atau kota membentuk panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara. Kemudian, panitia pemungutan suara ini membentuk KPPS. Perubahan di antara ketiga undang-undang tersebut tidak terlepas dari situasi politik yang berkembang pada masa reformasi. Tak bisa dipungkiri, pemilu 1999 menjadi titik tolak kebebasan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Jumlah parpol peserta pemilu meningkat, sebelumnya hanya 3 parpol.
Pada pemilu 1999 terdapat 48 partai politik. Pada pemilu 2004 ada 24 partai politik. Pada pemilu 2009 jumlah partai politik ada 38 partai politik dan 6 partai lokal Aceh. Begitu juga pada pemilu 2004, ada kategori peserta lain, baik perseorangan maupun calon Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Undang-undang pemilu adalah prinsip pedoman untuk mengatur perilaku pemilu. Tentu setiap perubahan undang-undang itu menentukan kualitasnya. Sangat menarik untuk mengkaji perubahan yang terjadi pada ketiga hukum politik tersebut, sehingga keberadaannya di dalam masyarakat tidak hanya menjadi rujukan, tetapi juga merupakan rasa kepentingan rakyat. Partai Demokrat yang digelar setiap 5 tahun di era reformasi mengubah paradigma lama di era Orde Baru. Orang-orang semakin pintar dan tidak lagi tertipu oleh teori-teori yang menyesatkan. Peraturan peserta pemilu. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1, pernyataan partai politik pada tanggal 2 Februari 2008 disebutkan bahwa partai politik pada hakikatnya adalah organisasi yang terdiri dari perkumpulan warga negara Indonesia berdasarkan kesamaan aspirasi dan kepentingan anggota, masyarakat, negara, dan politik. Komposisi sukarela yang ideal. Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partai politik adalah perkumpulan warga, oleh karena itu berstatus badan hukum. Akan tetapi, badan hukum suatu partai politik tidak dapat mempunyai anggota badan hukum lain, dan badan hukum lainnya hanya dapat menjadi anggota badan hukum partai politik tersebut, yaitu warga negara sebagai warga negara. Analisis penerapan demokrasi di Indonesia setelah masa reformasi. Langsung aja ke bagian perkembangan ekonomi, yaitu pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Krisis finansial yang melanda Asia pada 1997 menyebabkan kontraksi pada perekonomian Indonesia seperti 13%, serta depresiasi masif pada nilai tukar rupiah. Nah, sebagai tinjak lanjut dari krisis, Indonesia itu memutuskan untuk mendapatkan pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF. Program IMF dimulai dengan penandatanganan Letter of Intent yang pertama pada akhir Oktober 1997 yang berlanjut hingga Desember 2003. Nah, persyaratan IMF antara lain juga mencakup penghapusan monopoli cengkeh serta penghapusan segala bentuk subsidi pemerintah untuk industri yang dianggap tidak layak secara ekonomi seperti proyek mobil nasional timur dan industri pesawat terbang. Nah, lanjut ke masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pemerintahan Gus Dur menghadapi dua permasalahan utama dalam implementasi program reformasi. Pertama, program tersebut mencakup sejumlah isu yang timbul dari persyaratan reformasi struktural. Kedua, kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan program cenderung terbatas dikarenakan persoalan seperti kurangnya koordinasi antara menteri-menteri ekonomi serta konflik antara pemerintahan dengan Bank Indonesia yang baru mendapatkan status independen. Nah, birokrasi pun dipenuhi ketidakpastian akan arah proses reformasi Indonesia ke depan. Selain itu juga desentralisasi atau otonomi daerah serta memburuknya hubungan pemerintah dengan parlemen. Nah, itu juga membuat reformasi ekonomi di periode Gus Dur ini kurang berjalan mulus. Nah, meskipun memiliki peranan kunci dalam implementasi kebijakan pemulihan ekonomi, karena lemahnya tim ekonomi di kabinet yang masa Gus Dur itu, Presiden Gus Dur kurang mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif di bidang ekonomi. Nah, untuk menangani krisis ini, sejumlah institusi baru dibentuk. Antara lain seperti Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Indonesia, kemudian serta Jakarta Initiative Task Force. Nah, bersama Bank Indonesia Kementerian Keuangan serta Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN, institusi krisis ini bertanggung jawab dalam melakukan restrukturisasi kredit yang merupakan salah satu langkah terpenting dalam pemulihan ekonomi. Akan tetapi koordinasi antara institusi ini sangat lemah dan lebih banyak bersifat ad hoc pada Juli 2001. Dan pada akhirnya posisi Presiden Gus Dur ini digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Lanjut di masa pemerintahan
Presiden Megawati Soekarno Putri. Pemerintahan Megawati itu bisa dibilang cukup berhasil ya dalam membangun stabilitas makroekonomi. Antara lain karena ya pengembangan kelembagaan, independensi Bank Indonesia dalam mengambil 5 kebijakan moneter, serta penataan ulang Kementerian Keuangan. Dia di bawah Undang-Undang Nomor 17 tuh tentang keuangan negara untuk menerapkan disiplin fiskal. Akan tetapi, pemerintahan Megawati kurang berhasil dalam menyelenggarakan reformasi mikro yang dijabarkan white paper, terutama dalam hal memperbaiki iklim investasi, ditandai dengan investasi asing langsung yang tercatat negatif selama semester pertama 2004. Nah, cukup sulit bagi publik sih untuk menilai apakah penerbitan sejumlah regulasi dan kebijakan reformasi benar-benar diaplikasikan secara konkret di lapangan. Secara umum ya bisa disimpulkan bahwa pemerintahan Megawati ini berhasil gitu mempertahankan stabilitas makroekonomi. Kinerja perbaikan sektor finansial dapat dikatakan beragam juga. Nah, kemudian pertumbuhan kredit pun masih tetap lambat. Namun, demikian hal ini sebagian diakibatkan nih kesulitan di sektor real serta kurang berhasilnya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Sejak awal 2004, nah perhatian publik tuh udah mulai tuh beralih ke pemilihan presiden. Nah, di mana tuh Susilo Bambang Yudhoyono tuh SBY terpilih menjadi presiden berikutnya. Nah, lanjut nih ke masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Nah, pada era pemerintahan Presiden Yudhoyono nih, terdapat 3 perubahan besar tuh pada lanskap ekonomi yang berpengaruh pada upaya serta praktik ya semacam liberalisasi atau reformasi ekonomi. Nah, desentralisasi serta otonomi daerah yang telah menyerahkan tak banyak tanggung jawab pengelolaan politik maupun ekonomi kepada pemerintah daerah. Nah, sebagai kesimpulan, meskipun mendapat dukungan dari kenaikan harga komoditas dunia dan likuiditas global yang melimpah, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tuh bisa dikatakan cukup berhasil ya dalam manajemen stabilitas ekonomi makronya ya, serta menavigasi dampak krisis finansial global 2008, serta mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang moderat. Nah, akan tetapi ya Presiden SBY ini nampak kurang berhasil nih dalam melaksanakan reformasi ekonomi lainnya, serta memperbaiki iklim investasi, pembangunan infrastruktur, mengatasi ketimpangan, kecenderungan proteksionisme yang kian meningkat, ya serta kegagalan melakukan reformasi perpajakan tuh yang menyebabkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik brutonya tetap rendah. Kan sangat disayangkan tuh bahwa kurangnya keberanian Presiden SBY itu untuk menggunakan modal politiknya dalam mendorong reformasi ekonomi yang signifikan, terutama pada periode kedua pemerintahannya tuh ya jadi salah satu faktor penting yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya melambat tuh sejak itu tahun 2010. Oke, lanjut ke masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, dalam periode ini ya pemerintahan Jokowi tidak lagi bisa mengandalkan ekspor sebenarnya sebagai sumber pertumbuhan karena ekonomi global tuh yang sedang melambat serta harga komoditas yang masih rendah. Nah, belanja pemerintah pun juga kurang bisa diandalkan sih, mengingat penerimaan pajak yang sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir. Tax ratio Indonesia tuh hanya sekitar 10-11% loh dari PDB-nya. Nah, oleh karena itu upaya Presiden Jokowi untuk menekankan reformasi ekonomi dari sisi penawaran sebenarnya udah tepat. Namun demikian, dalam kenyataannya pelaksanaan reformasi ini ya kurang efektif. Beberapa pernyataan reformis tuh dari Presiden dan sejumlah menteri bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi masih gagal diterjemahkan dalam kebijakan yang ramah investasi, misalnya kecenderungan proteksionis di atas, serta perubahan semacam konkret lah pada iklim investasi di lapangan tuh nggak, setidaknya hingga pertengahan 2015. Nah, hal ini tuh yang mengirimkan sinyal bahwa pemerintah tuh nampak setengah hati dalam menggandeng sektor swasta, termasuk PMA. Nah, sebagai lokomotif pembangunan ekonomi yang tengah lesu nih. Nah, oleh karena itu ya Presiden reformis seperti Jokowi pun masih perlu didukung dengan mekanisme koordinasi dan implementasi kebijakan yang baik serta dukungan politik yang memadai. Perkembangan kehidupan masyarakat setelah reformasi. Fenomena seperti ini menuntut pengusaha media massa mengemas informasinya lebih canggih lagi. Penyajian berita kini tak lagi sekedar straight news,
tetapi sudah merambah ke depth news, investigasi news, dan bahkan interaktif news. Pemberitaan koran, majalah makin bervariasi, belum lagi kemasan informasi melalui radio, televisi, dan internet. Pengusaha media massa kini banting setir dengan tidak lagi mengandalkan idealisme dalam mengelola. Kemudian, pada era reformasi ini, komponen pers yang terdiri dari wartawan, reporter, kolumnis, redaktur, dan juga pengusaha media massa menyambut gembira kemerdekaan ini. Kemudian muncul penerbitan-penerbitan pers baru dengan segala bentuk penyajian yang dikemas beraneka ragam. Mereka adu cepat dalam menyampaikan informasi, siapa paling cepat berhak mengklaim dirinya paling aktual. Sekarang saatnya bagi pers untuk mencari, menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan sebebas-bebasnya. Baiklah, setelah beberapa menit yang lalu kami telah menyampaikan suatu materi. Kami harap materi yang kami bawa saat ini dapat tersalurkan dengan baik kepada kalian. Jika ada sesuatu hal yang kurang dipahami oleh kalian, silakan tinggalkan sebuah pertanyaan kepada kelompok kami. Cukup sampai sini saja kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.